Lu tahu nggak, sebenarnya Eren itu bisa ngendaliin waktu atau dia cuma ngejalanin takdir yang udah ditentukan? Welcome to segmen Paradox and Philosophy, segmen baru yang bakal ngebahas berbagai paradoks waktu dan filosofi tersembunyi di dunia Attack on Titan. Dan di episode pertama ini kita bakal ngebahas paradoks waktu Eren sekaligus menjawab satu pertanyaan yang sampai hari ini masih bikin fans berdebat, yaitu apakah Eren Yeager benar-benar bebas atau selama ini dia cuma budak dari takdirnya sendiri? Oke, kalau gitu langsung aja biar gue jelasin. Apa yang gue sebut paradoks waktu Eren? Gampangnya tuh gini, fenomena ini dalam filsafat waktu dikenal sebagai the bootstrap paradox, yakni sebuah lingkaran sebab akibat yang nggak punya titik awal. Momen paling gila dari paradoks ini terjadi waktu Eren ada di dalam dunia pets dan memengaruhi ayahnya sendiri, Grisha Yeager, di masa lalu. Ingat kan adegan waktu Grisha ragu-ragu mau ngebunuh keluarga Reis? Tiba-tiba Eren muncul di depan dia, nyuruh dia bangkit dan ngelakuin pembantaian itu supaya kekuatan Founding Titan bisa pindah ke tangan Eren. Nah, kenapa Grisha mau bunuh keluarga Reis? Karena dia dipengaruhi sama Eren masa depan. Kenapa Eren masa depan bisa ada di dunia pets buat pengaruhin ayahnya? Ya karena Grisha berhasil merebut Founding Titan dan ngasih itu ke Eren di masa lalu. Jadi yang mana duluan sih? Ayahnya nurut sama Eren atau Eren ada karena ayahnya nurut? Nah, inilah yang gue maksud sebagai paradoks waktu Eren. Tapi nih, sebelum kita masuk ke jebakan waktu si Eren, kita harus bongkar dulu penyebab dari paradoks ini. Yap, dunia pets. Menurut gue, Hajime Isayama nggak asal nulis kekuatan Founding Titan pakai sihir magis atau sekedar superpower doang. Kalau kita mencoba menjelaskannya lewat sudut pandang fisika dan filsafat, pets jauh lebih mirip sebuah realitas 5 dimensi. Yap, interpretasi gue, pets itu bukan tempat buat memutar waktu, melainkan tempat di mana seluruh waktu bisa dilihat secara bersamaan. Bayangin gini, kita ini kan hidup di dunia 3 dimensi ruang ditambah 1 dimensi waktu. Artinya hidup kita selalu berjalan lurus. Hari ini menuju besok, kemarin nggak bisa diulang. Besok juga belum bisa kita datangi. Analoginya tuh kayak kita naik sebuah perahu di sebuah sungai yang arusnya cuma satu arah ke depan. Kita tuh bener-bener terjebak di 1 dimensi waktu doang. Gak bisa dipaus, apalagi diputar ulang ke belakang ataupun di skip ke depan. Kita cuma bisa ngikutin alirannya. Nah, perspektif kita soal waktu itu selalu seperti ini. Karena kita emang gak punya kapasitas untuk memahami di luar daripada dimensi kita. Nah, tapi ketika Ymir Fritz mati 2000 tahun lalu, jiwanya terlempar ke dimensi yang lebih tinggi dari kita, dimensi kelima. Di fisika teoritis, dimensi kelima adalah titik di mana seluruh garis waktu dari awal alam semesta diciptakan sampai akhir zaman digelar di atas satu meja yang sama. Di dunia pets, masa lalu, sekarang, dan masa depan tidak berjalan bergantian. Semuanya terjadi di detik yang sama. Analoginya seperti rak buku dengan buku-buku yang berjejer mewakili memori atau kejadian yang sudah, sedang, bahkan yang akan terjadi. Waktu di sini tuh tidak lagi linear dan waktu bukan lagi sebuah konsep, namun literally berwujud dan bisa dilihat. Kalau kamu nonton Interstellar, kamu pasti bakal lebih paham. Nah, tapi yang bikin ngeri, penjelasan gue tadi cuman fragments atau serpihan dari fakta sesungguhnya mengenai dimensi kelima. Penjelasan tadi dibuat sekedar untuk bisa kita pahami sebagai makhluk dengan dimensi lebih rendah. Ini tuh kayak lu ngejelasin ke makhluk 2 dimensi tentang bentuk 3D. Sampai mati pun mereka nggak akan pernah paham karena mereka sama sekali nggak kenal konsep tinggi. Mereka hanya bisa membayangkan fragments atau serpihan dari bentuk 3D yang kita kenal. Sama banget seperti kita. Saking sulitnya untuk memahami konsep waktu 5 dimensi, akhirnya kita gunakan tools yang bernama The Bootstrap Paradox. Bootstrap menjelaskan bahwa kejadian yang dialami Eren adalah lingkaran tertutup sebab akibat sempurna. Salah satu titik awalnya adalah ketika Eren menyentuh tangan Historia. Di momen itu, Eren mulai melihat serpihan seluruh garis waktu hidupnya. Bukan karena dia mengendalikan waktu ya, tapi karena untuk sesaat dia melihat waktu dari perspektif yang lebih tinggi. Dari situ, otak 3D Eren mulai depresi, menerima kenyataan yang akan datang menimpanya. Nah, yang gue mau kasih tahu sama lu adalah sebenarnya Eren itu bukan pengendali waktu. Dunia pets bukan tempat seseorang bisa memanipulasi waktu seenaknya. Ingat ya, dunia pets itu tercipta untuk keturunan Ymir saling terhubung, dan Founding Titan adalah pusat dari jaringan itu. Jadi dia tuh bisa melihat segala garis waktu keturunan-keturunannya. Makanya ketika siapapun masuk ke dunia pets, waktu di dunia nyata terasa berhenti, karena konsep waktu di dunia pets terjadi secara bersamaan. So, si Ymir ini menghabiskan 2000 tahun mempelajari timeline kehidupan keturunannya sampai dia ketemu Eren Yeager. Sedangkan Eren setelah melihat sebagian dari masa depannya, hanya menjalankan semua yang memang sudah ia lihat. Nah, Eren kemudian meyakinkan Grisha untuk mengambil Founding. Bahkan dia juga mengarahkan Titan Dyna untuk memakan ibu kandungnya sendiri, sekedar untuk memberi motivasi kepadanya, sehingga membawanya sampai pada takdir mengerikan itu. Nah, banyak orang salah ngira kalau Eren itu pergi ke masa lalu. Itu salah besar ya. Dengan masuk ke dunia pets, Eren itu selalu ada dari dia masih kecil sampai dia mati. Eren itu bisa ngakses semua itu, dan dia bukan pengendali waktu. Dia ada untuk menggenapi apa yang sudah terjadi. Ini tuh seperti sebuah game yang udah ada levelnya. Nah, Eren memainkan perannya doang, karena emang semuanya udah pernah terjadi. Gila nggak sih? Nah, kalau kesimpulannya seperti itu, maka Eren itu bebas atau enggak sih? Jawabannya, Eren itu bebas guys.
Yes, lu nggak salah dengar, Eren itu bebas. Mungkin lu kaget, tapi gue punya argumen yang masuk akal. Ingat analogi tentang rak buku itu kan? Seluruh garis waktu memang sudah ada dari awal sampai akhir. Outcome-nya emang sudah tetap, tapi itu nggak otomatis menghilangkan kebebasan seseorang. Again, ini emang sulit banget diterima di otak kita. Simpelnya gini, kalau lu tiba-tiba aja nerima foto nikah lu dari masa depan, let's say tahun depan, dan pas tahun depan, lu emang nikah sama gadis yang ada di foto itu, apakah artinya lu nggak bebas? Tentu saja lu bebas. Sesimpel ya, emang lu pengen nikah sama dia tahun depan. Itulah yang terjadi sama Eren. Guys, ilusi bahwa itu semua sudah terjadi di masa depan gak memengaruhi nilai kebebasan lo. Jadi kesimpulannya, ending AOT itu adalah murni kehendak Eren, guys. Dia bukan budak waktu, dia juga bukan pengendali waktu. Dia adalah seseorang yang sudah melihat betapa pahitnya jalan yang akan dia tempuh, tapi tetap memilih untuk berjalan ke sana. Karena Eren bukan cuman mengejar kebebasan untuk dirinya sendiri, dia juga punya komitmen untuk melindungi orang-orang yang paling dia sayangi. Dia tahu jalan yang dia pilih bakal menghancurkan dirinya. Dia tahu mungkin orang-orang yang dia cintai akan membencinya. Dan dia juga tahu pada akhirnya dia sendiri yang harus menanggung semua dosa dari pilihannya. Tapi dia tetap memilihnya. Bukan karena dia nggak punya pilihan, melainkan karena dia tahu konsekuensinya dan tetap bersedia menanggungnya. Dan mungkin disitulah tragedi terbesar Eren Yeager. Kebebasan Eren bukan tentang memilih masa depan mana yang dia mau, tapi tentang tetap memilih jalan yang dia yakini. Meskipun dia sudah tahu betapa sakitnya jalan itu, dia melihat akhir dari hidupnya dan bukannya melarikan diri, dia justru berjalan menuju ke sana demi kebebasan, demi teman-temannya. Again, ini interpretasi pribadi gue. Buat lo yang nggak setuju atau mungkin punya perspektif lain, let's talk about it in the comment section. Thank you for watching. Hope you enjoy it. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.